Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusran Masahere, SIP, MM, selaku dosen mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, saya Fadia bersama dengan teman-teman saya ada Hamzah, Dika, Rahayu, dan Sarah. Inilah hasil diskusi kami mengenai usaha kami yaitu franchise Ciklin. Paparan ini akan kami bagi menjadi 4 bagian secara singkat. Untuk bagian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ciklin adalah usaha franchise yang mengkhususkan diri dalam makanan cepat saji berbasis ayam, terutama ayam goreng renyah yang menjadi menu andalannya. Franchise ini menawarkan peluang bisnis yang menarik dengan dukungan penuh, mulai dari pelatihan karyawan, pemasaran, hingga penggandaan bahan baku. Dengan merek yang sudah dikenal luas dan model bisnis yang teruji, Ciklin memberikan kesempatan bagi mitra untuk sukses di industri kuliner dengan resiko yang terukur dan potensi keuntungan yang menjanjikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan alasan memilih Ciklin. Memilih usaha franchise Ciklin adalah pilihan yang cerdas karena mereknya sudah dikenal luas dan memiliki reputasi baik di industri makanan yang cepat saji. Franchise ini, menu ayam gorengnya sangat lezat, beragam, yang telah terbukti disukai oleh banyak konsumen. Selain itu, sistem operasional dan dukungan yang diberikan oleh pihak warabala membantu mempermudah pengelolaan bisnis sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir. Dengan potensi keuntungan yang tinggi dan pertumbuhan pasar yang pesat, franchise Ciklin merupakan investasi yang menjanjikan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Ciklin sendiri adalah menjadi pelopor makanan inovatif yang dapat bermanfaat bagi kesehatan gizi masyarakat dan juga perekonomian masyarakat. Missionnya membuat lapangan pekerjaan yang bersifat kreatif dan inovatif, melatih masyarakat dapat berkembang selain untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat modern. Lokasinya ada di Jalan Raya Kebonjeruk, Kelurahan Kemangsaan, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di slide selanjutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek legalitas. Ciklin adalah usaha perorangan yang didirikan oleh 5 orang sekitar 2 bulan lalu. Berlokasi di Jalan Raya Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Meskipun tidak memiliki tempat yang besar, Ciklin telah memperoleh badan hukum resmi dari pemerintah daerah setempat, memberikan kepastian hukum dan sarana pengembangan usaha. Surat izin dari Pemda mencakup pengelolaan pemasaran, keuangan, produksi, dan operasional, mendukung Ciklin sebagai franchise ayam goreng yang baru namun berpotensi berkembang pesat. Yang kedua, ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran Ciklin mencakup berbagai aktivitas dan strategi untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Segmentasi pasar Ciklin menyasar kalangan menengah bawah dengan target konsumen mulai dari anak-anak hingga dewasa, termasuk pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pekerja. Ciklin beroperasi dari pukul 2 siang hingga 11 malam dan terdaftar di aplikasi ojek online, memudahkan konsumen untuk memesan. Program pemasarannya meliputi pelayanan memuaskan dengan promosi menarik, harga terjangkau sekitar 25.000, serta promosi aktif melalui media sosial dan brosur. Strategi pemasaran menggunakan analisis 7P dan SWOT, menekankan produk ayam fillet yang aman dikonsumsi. Harga yang terjangkau, promosi luas, lokasi strategis di Jalan Raya Kebun Jeruk, tenaga kerja yang kompeten, proses pengelolaan manual, dan penataan takeaway yang efisien. Yang ketiga ada aspek manajemen dan SDM. Aspek manajemen dan SDM pada usaha franchise Ciklin melibatkan penjadwalan hari dan jam kerja yang optimal. Beroperasi setiap hari dari pukul 2 siang hingga 11 malam. Kebutuhan tenaga kerja terdiri dari 1 koki, 1 kasir, dan 1 pelayan dengan upah bulanan sebesar 1.500.000 per orang. Mereka harus memenuhi kriteria yang spesifik sesuai dengan bidang masing-masing, seperti kemampuan komunikasi yang baik, kedisiplinan, kecermatan, dan kerjasama tim. Yang keempat ada aspek teknis dan teknologi.
Ciklin telah terintegrasi dengan aplikasi ojek online seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, serta menerima pembayaran offline melalui QRIS. Dengan menyediakan berbagai promo hingga event, Ciklin memberikan rasa aman bagi para mitra yang ingin bergabung. Konsep ini memungkinkan Ciklin untuk fokus pada branding dan investasi di teknologi, mengoptimalkan pengalaman konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. 5 aspek finansial. Yang pertama biaya tetap. Nama barang, kursi, jumlah barangnya 3, harga satuan 25.000, jumlah harga 75.000. Yang kedua deep fryers beserta alat masak. Jumlah barang 1, harga satuannya 2 juta, jumlah harga 2 juta. Yang ketiga gas 3 kilo. Jumlah barangnya 2 tabung, harga satuannya 16.000, jumlah harganya 32.000. Yang keempat sewa tempat, jumlah barangnya jumlahnya 1 tahun, satuan harganya 6 juta. Yang kelima gerobak, jumlah barangnya 1, jumlah harganya 4 juta. Jadi total semuanya 12.107.000. Yang kedua biaya variabel. Nama produk tepung basah, kuantitasnya 12 kilo, harganya 900.000. Yang kedua tepung ciklin 12 kilo, harganya 1.260.000. Yang ketiga bumbu tabur extra hot, kuantitasnya 4 kilo, harganya 1.200.000. Yang keempat bumbu tabur balado 4 kilo, 1.200.000. Yang kelima bumbu tabur seaweed, kuantitasnya 4 kilo, harganya 1.200.000. Yang keenam bumbu tabur black pepper, kuantitasnya 4 kilo, harganya 1.200.000. Yang ketujuh saus barbecue, kuantitasnya 16 liter, harganya 1.600.000. Yang kedelapan saus cheese, kuantitasnya 16 liter, harganya 1.600.000. Yang ke-9 daging ayam filet, kuantitasnya 64 kilo, harganya 1.280.000. Yang ke-10 minyak goreng, kuantitasnya 40 liter, harganya 10 juta. Yang ke-11 tusuk sate, kuantitas 3 pak, harganya 33.000. Yang ke-12 kantong kemasan masakan, kuantitas 1.400 pieces, harganya 420.000. Jadi totalnya 20.293.000. Biaya overhead listrik 1 bulan, harganya 200.000. Gaji karyawan, gantung 2 orang 1 bulan, harganya 1.500.000. Total biaya overhead 1.700.000. Yang tiga total biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 12.107.000 ditambah 20.293.000, totalnya 32.400.000. Keempat biaya dan harga per unit. Biaya tetap yang dibutuhkan dalam 1 kali restock barang adalah 12.107.000. Biaya variabel yang dibutuhkan dalam 1 kali restock 20.293.000 dibagi 2 sama dengan 10.146.500. Total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi 10.146.500 dikurang 1.108.916 sama dengan 11.152.416. Biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi. Jumlah produk yang diberikan per minggu Rp 11.152.416 dibagi 500 sama dengan 22.310. Harga jual per buah sama dengan 25.000. Yang kelima modal awal. Biaya tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi sama dengan Rp 1.800.916 ditambah 10.146.500 sama dengan 11.152.416. Yang keenam analisis titik impas atau break even point. BP harga sama dengan total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi harga unit. 11.155.416 dibagi 500 sama dengan 22.310. Harga jual per unit adalah 25.000. BP produksi sama dengan total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi harga unit, yaitu 11.152.416 dibagi Rp 25.000. Hasilnya 446 buah dibulatkan dari 466,21. Jadi untuk mencapai titik impas maka dalam 1 produksi stok yang terjual adalah 446 dengan harga per buah rata-rata 25.000. Yang ketujuh analisa keuntungan. Pendapatan produksi yang terjual kali harga jual sama dengan 500 dikali 25.000 sama dengan 12.500.000. B. Total biaya produksi dalam 1 kali produksi adalah 11.152.416. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi, yaitu 12.500.000 dikurang 11.155.416. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam menjual 500 pieces franchise ciklin dengan harga Rp25.000 dalam 1 kali produksi adalah 1.344.584. 8 pengembalian modal sewa tempat sama dengan 6 juta dibagi 365. Totalnya adalah 16.438 per hari. Biaya overhead per hari 1.700.000 dibagi 30 sama dengan 56.666 per hari. Total biaya produksi dikurang biaya overhead ditambah biaya sewa dibagi laba usaha, yaitu 10.146.500 ditambah 56.666 dikurang 16.438 dibagi 1.344.584, hasilnya 7,6 dibulatkan dari 8. Jadi modal akan kembali dalam jangka waktu 8 kali produksi. Yang keenam, aspek ekonomi dan sosial. Usaha Prancis Ciklin memiliki dampak ekonomi yang positif melalui peningkatan lapangan kerja lokal dan pertumbuhan melalui peningkatan lapangan kerja lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari segi sosial, Ciklin memperkuat hubungan komunitas dan mempromosikan gaya hidup sehat melalui pilihan makanan berkualitas. Secara keseluruhan, Ciklin membawa perubahan positif baik secara ekonomi maupun sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. 7. Aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan dalam konteks AMDAL penting dalam memastikan kelestarian lingkungan. Ciklin telah mengambil langkah-langkah proaktif seperti memilih supplier bahan baku berkualitas tinggi dan menjaga kebersihan lingkungan sejak awal pembangunan usaha. Karyawan juga diajak untuk turut serta dalam menjaga kebersihan dengan membuang sampah dan sisa makanan ke tempat yang sesuai. Langkah-langkah ini membantu Ciklin dalam menjaga lingkungan sekitar tempat usahanya. Kesimpulan dari usaha kami, yaitu usaha franchise Ciklin, berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha franchise Ciklin memiliki potensi besar untuk berkembang dari segi pemasaran, teknologi, manajemen, dan finansial. Ciklin telah memenuhi kriteria kelayakan bisnis. Selain itu, dari aspek ekonomi dan sosial dan lingkungan hidup, Ciklin diterima dengan baik oleh masyarakat dan memenuhi standar untuk usaha UMKM. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.